selamat berjumpa di sekolah minggu. Hari ini tema kita adalah mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita dalam kehidupan sehari-hari sering mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lakukan dan mari kita mendengar. Nah, anak-anak sekolah minggu, orang yang suka mendengar firman Tuhan, orang yang suka melakukan firman Tuhan pasti dapat sukacita, kebahagiaan datangnya dari Tuhan. Mari kita mengikuti sekolah minggu hari ini bersama dengan guru sekolah minggu kita yang luar biasa dan sukacita memimpin kita. Dipersiapkan posisinya yang baik untuk menyambut dan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bernyanyi dari lagu Kidung Pujian yang berjudul Selamat Pagi Bapak. Doa, ikuti gurunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk berkat-Mu. Engkau berikan kepada kami. Yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Pada hari ini. Datang ke rumah-Mu. Memuji. Memuliakan nama-Mu. Kami sungguh-sungguh lagi bernyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati kedua orang tua kami, kesehatan,
bernyanyi. Ibu guru sekolah minggunya mengundang untuk semua bangkit berdiri. Kita bernyanyi ikan mas kopi. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita bernyanyi ikan mas kopi. Ada sama-sama. Mas kopi ekornya panjang, burung pipih terbang melayang. Anak Tuhan selalu senang. Dalam Yesus kita pasti menang. Satu, apa itu? Satu hidung dan mulutku. Dua telinga, mata, tangan, kakiku. Tiga, indahnya rupa diciptakan untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku melekuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku melekuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji tidak suka marah. Sayang kepada semua seperti kasih Yesus. Ya, tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua anak-anak sekolah minggu dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi lagu pujian yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai sering berganti dalam hidupku,
Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa dulu. Kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan kesehatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini penuh dengan sukacita Tuhan dan bertemu dengan teman-teman kami ya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami ya Tuhan, baik di sekolah maupun di keluarga kami serta di lingkungan kami ya Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-11. Adik-adik yang membawa Alkitabnya tolong dibuka ya, dan adik-adik harus mengikutinya di dalam hati supaya dapat dicerna dengan baik. Demikian firman Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ya, adik-adik, tema hari ini yaitu mendengar dan melakukan perintah Tuhan Yesus. Siapa mau di sini mendengar dan melakukan perintah Tuhan Yesus? Saya. Iya, semuanya menjawab. Ketika Yesus berada di Danau Genesaret dan orang banyak mengerumuni Yesus. Orang banyak mengerumuni Yesus dan mendengarkan pengajaran-pengajaran yang dilakukan Yesus. Tetapi ketika Yesus melakukan pengajaran, Yesus tertuju kepada dua perahu. Yesus tertuju kepada dua perahu, yaitu perahu siapa dia? Yaitu perahu milik Simon Petrus. Yesus menyuruh Simon Petrus untuk menolak perahunya dari tepi danau, dan di atas danau Yesus
mengajar orang-orang banyak di atas perahu. Nah, adik-adik, ini dikisahkan Simon Petrus dan teman-temannya sedang membereskan jalannya. Mereka adalah penjala yang sangat pintar, penjala yang sangat profesional. Mereka setiap hari melakukan menangkap ikan, yaitu di danau Genesaret. Ketika mereka sudah putus asa karena tidak mendapatkan hasil, ketika mereka sudah putus asa tidak akan mendapatkan makan, apa yang terjadi? Yaitu Yesus datang menghampiri Simon Petrus dan berkata, mereka bercakap-cakap, dan kata Petrus kepada Yesus, "Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Nah, adik-adik, ketika Yesus menyuruh Simon Petrus, maka Simon Petrus melakukan penebaran jala di tengah-tengah danau. Mereka mendengar dan melakukan perintah Tuhan Yesus. Mereka bertolak ke tempat yang dalam dan menebar jala. Nah, ketika mereka menebar jala di tempat yang dalam, apa hasilnya? Apakah hasilnya tidak ada? Atau hasilnya sangat banyak? Ketika itu Yesus melakukan mujizat, bahwa di luar dugaan Simon Petrus, ikannya yang mereka dapat sangat-sangat banyak sehingga jala mereka menjadi koyak. Dan mereka hampir kelelahan untuk mengangkat jala tersebut. Adik-adik yang terkasih, apa yang bisa kita dapat dari hal tersebut? Apa yang bisa ingin kita sampaikan dari hal tersebut? Hal yang menarik yaitu, walaupun Simon Petrus adalah seorang penjala yang profesional, dia tetap mendengar, dia tetap menuruti apa yang dikatakan Yesus. Sehingga ketika mereka mendengar, ketika mereka menuruti, hasilnya sangat-sangat luar biasa. Nah, adik-adik yang terkasih, ketika Petrus melihat mujizat yang sangat luar biasa, di sini mereka tersadar. Di sini mereka sangat-sangat tersadar. Sehingga apa yang dikatakan Petrus, "Kami orang berdosa, Tuhan." Tetapi apa yang dikatakan? Tuhan menyatakan kuasanya, yaitu belajar dari pengalaman seorang nelayan. Yaitu hendaklah kita harus mendengarkan perintahnya. Kita harus merendahkan hati. Kita harus menerima dan mendengarkan suara Yesus untuk menuruti perintahnya. Sama seperti Simon Petrus. Ketika dia mendengarkan perintah yang dikatakan Yesus, ketika dia melakukan yang diperintahkan Tuhan Yesus, hasilnya sangat luar biasa. Nah, mujizat yang kedua apa yang dilakukan? Yaitu mujizat yang kedua, merubah hati Simon Petrus dan teman-temannya dari yang menganggap Yesus adalah orang biasa menjadi sangat-sangat luar biasa. Disinilah mujizat yang dilakukan Yesus, di mana dia mengubah hati orang yang menganggap dia sepele, dia menganggap manusia biasa, ternyata dia tersungkur dan tersadar bahwa Yesus adalah Sang Penyelamat. Disinilah
Yesus melakukan mukjizat, yaitu merubah hati Simon Petrus dan teman-temannya. Ketika hati mereka terubah, apa yang dikatakan Yesus? Apa yang dikatakan? Bahwa Simon Petrus dan teman-temannya akan dijadikan penjala manusia. Yesus akan menjadikan mereka menjadi penjala manusia. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita dapat hari ini? Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Petrus dan teman-temannya adalah nelayan yang profesional, yang ahli dalam menangkap ikan. Tetapi ketika Yesus berkata, mereka tidak mau menolak. Mereka tidak mau menolak apa yang dikatakan Yesus. Walaupun ada keraguan di hatinya, mereka tidak mau menolak apa yang diperintahkan Yesus. Walaupun mereka menganggap dirinya profesional, tetapi mereka harus melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Ketika mereka melakukan apa yang diperintahkan Yesus, apa yang didengar mereka dari omongan Yesus, maka hasilnya sangat luar biasa. Begitu juga sama kita adik-adik. Ketika kita mendengarkan perintah Tuhan Yesus kepada kita, kita harus menjadi baik. Kita harus mengubah hidup kita yang dari bandel di sekolah menjadi baik. Yang tidak mau disuruh orang tua menjadi mau disuruh. Siapa di sini yang bandel? Semua sangat bandel. Karena itu adik-adik, marilah kita sama seperti Simon Petrus. Dia melakukan perubahan, yaitu ketika dia mendengarkan dan melakukan perintah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka dan teman-temannya. Mereka menjadi alat Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mendengarkan, marilah kita melakukan perintah Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi orang yang baik, orang yang berhasil. Sama seperti Petrus. Ketika kita mendengarkan, ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Yesus, maka kita akan mendapatkan kesuksesan dan tidak akan sia-sia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, yaitu dari cerita penjala manusia ya Tuhan, bahwa Simon Petrus dahulunya seorang penjala ikan. Ketika Yesus datang menunjukkan mukjizat kepada mereka, dan mereka mengubah hati mereka dan mengubah pekerjaan mereka menjadi penjala manusia ya Tuhan. Begitu juga kepada kami dan adik-adik kami ya Tuhan. Ubah hati kami, ubah hati adik-adik ini ya Tuhan, menjadi lebih baik lagi, sehingga kami dapat menaati dan mendengarkan perintah Tuhan, sehingga kami dapat membanggakan kedua orang tua kami ya Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan lupa adik-adik ya, ayat hafalan kita untuk minggu ini yaitu terambil dari Ayub pasal yang 42 ayat yang kedua, yaitu aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jangan lupa hafalannya adik-adik ya.
yaitu dari Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Sampai berjumpa di minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita berdoa doa Bapa kami, baru kita terima berkat, baru kita nyanyikan ungkapan terima kasih. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan, anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu.